Cerita rumah tangga. Kubalas pengkhianatan suamiku dengan cara elegan. Aku masih ingat betul aroma kopi di kafe itu. Pahit, hangat, dan menenangkan. Seharusnya hari itu menjadi hari yang biasa. Aku hanya ingin memberikan kejutan kecil untuk suamiku, Mirwan. Sebulan sudah kami menikah, dan meski masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan ekspor, aku tahu dia selalu menyempatkan waktu untuk minum kopi di tempat favoritnya setiap Jumat sore. Aku menyiapkan gaun sederhana berwarna krem yang pernah dia bilang membuatku tampak menenangkan. Aku bahkan sempat berdebar membayangkan wajahnya akan tersenyum melihatku datang membawa 2 potong cheesecake favoritnya. Tapi Tuhan rupanya menyiapkan kejutan lain hari itu. Dari kaca besar kafe itu, aku melihat punggung seseorang yang sangat kukenal. Bahunya bidang, posturnya tegap, dan cara dia memegang cangkir itu, aku hafal betul. Namun, yang membuat napasku tercekat bukanlah karena melihat Nirwan, tapi karena melihat wanita yang duduk di depannya tertawa, menyentuh tangannya dan menatapnya dengan cara yang dulu hanya kulakukan. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di luar, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya klien atau rekan kerja. Tapi setiap kali mereka tertawa, setiap kali Miro menatap mata wanita itu, aku merasa beliau di sekitarku pelan-pelan kehilangan warna. Wanita itu cantik, anggun, mengenakan blus putih yang disetrika rapi. Rambutnya terurai sempurna. Aku baru tahu kemudian namanya Sofia, sekretaris baru Mirwan. Tapi saat itu aku hanya tahu satu hal. Ia sedang menikmati sesuatu yang bukan haknya. Aku menatap dua sosok itu cukup lama sampai pelayan kafe sempat menatapku heran dari balik kaca. Tanganku bergetar memegang kotak kue yang tadi beli. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Tapi aku membuka pintu dan melangkah masuk. Lonceng kecil di atas pintu berdenting lembut, tapi rasanya seperti lonceng kematian. Langkahku terasa berat seolah setiap sentimeter udara di ruangan itu menolak kehadiranku. Aku memanggil namanya pelan. Mirwan? Dia menoleh dan hanya butuh 1 detik bagiku untuk tahu tatapan itu bukan tatapan seorang suami yang terkejut melihat istrinya datang. Melainkan tatapan seorang lelaki yang tertangkap basah tapi terlalu angkuh untuk merasa bersalah. Oh, Farah, katanya datar. Suaranya bahkan tak terdengar sedikit pun. Suaranya bahkan tak bergetar sedikit pun. Ngapain kamu di sini? Aku menelan ludah mencoba tersenyum. Aku cuma mau kasih kejutan. Aku bawa kue kesukaan kamu. Tanganku terangkat menyodorkan kotak itu, tapi suaraku bergetar. Sophia memberingkan kepala, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki lalu tersenyum sinis. Wah, ini istri kamu, Mirwan. Aku kira kamu bercanda waktu bilang dia orangnya biasa saja. Mirwan tertawa kecil. Udah Sof, jangan gitu. Tapi dari nada suaranya aku tahu dia tidak sedang membelaku. Dia hanya tidak ingin Sofia terlihat kejam di depan umum. Aku tidak tahu lagi. Mirwan, apa ini? Tanya aku, suaraku pecah. Kau bilang lembur tapi ternyata di sini. Dengan dia. Sebelum Mirwan sempat menjawab, Sofia mengambil segelas minuman dari mejanya. Mungkin jus cranberry dan doang gerakannya anggun tapi menyakitkan. Dia menongkannya ke tubuhku. Cairan dingin itu menetes dari rambut membasahi bajuku membuatku menggigil. Tapi tidak sedikit tatapan mereka berdua. Aku cuma bantu kamu sadar, Bu Farah. Katanya lembut tapi nadanya menusuk. Kamu terlalu percaya diri. Kadang lelaki bosan sama istri yang terlalu sempurna jadi ibu rumah tangga. Biar Wan coba butuh udara segar. Aku muatung. Orang-orang mulai memperhatikan kami. Beberapa menatap iba, beberapa tapi tahu kecil. Cukup Sophia. Mirwan akhirnya berdiri, tapi bukan untuk menolongku. Dia justru menarik tangan Sophia dan menatapku tajam. Farah, aku udah capek. Aku gak mau terus dicek lagi, diatur lagi. Aku butuh kebebasan. Kamu tuh membosankan. Kata-katanya lebih menyakitkan dari minuman yang menetes di tubuhku. Aku berlutut, aku tahu itu bodoh, tapi aku hanya ingin mempertahankan sedikit sisa harga diri dan cinta yang kumiliki. Mirwan, jangan gini, tolong. Kita baru sebelum menikah, aku sayang kamu. Namun dia malah menarik tangannya dari genggamanku.
Cinta nggak cukup buat bikin aku bahagia, Farah. Sophie tersenyum di belakangnya, lalu menggandeng Mirwan keluar kafe, meninggalkanku di lantai dingin itu dengan tubuh basah dan hati remuk. Orang-orang sibuk melanjutkan hidup mereka seolah aku tidak pernah ada. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Barista perempuan datang membawa tisu memberikannya dengan tatapan iba. Aku berterima kasih pelan, lalu keluar dari kafe dengan langkah gontai. Dunia di luar terasa kabur, lampu jalan tak berpendar dan hujan turun pelan-pelan entah dari langit atau dari mataku sendiri. Aku berjalan tanpa arah, kotak kue di talang kini hanya berisi remah dan serpihan harapan. Aku berhenti di tepi jalan, duduk di trotoar, menatap lampu mobil yang lalu lalang seperti kilatan ingatan yang tak mau pergi. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depanku. Aku tidak menoleh sampai kudengar suara yang sangat kelas. Farah, aku menoleh pelan. Dani, wajahnya sama seperti dulu, hangat, tenang, dan sedikit khawatir. Ia keluar dari mobil dan menatapku penuh tanya. Kamu kenapa? Ya Tuhan, kamu basah kuyup. Aku ingin menjawab tapi bibirku keluh, hanya air mata yang menjawab untukku. Tak banyak bicara, dia melepas jaketnya dan menutupkannya di pundakku. Ayo pulang, jangan di sini. Aku mengangguk dan membiarkan dia mewapahku masuk ke mobilnya. Perjalanan pulang terasa lama, hujan di luar seperti menggambarkan isi hatiku yang porak-poranda. Dan tidak banyak bicara, hanya sekali melirikku lewat kaca spion dengan tatapan yang membuat dari aku semakin sesat. Aku lihat sendiri tadi. Kamu lihat sendiri tadi? Katanya pelan. Mirwan dan perempuan itu. Aku hanya mengangguk. Ya Tuhan, dia menggela menahan amarah. Kamu masih cinta dia? Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu dan aku cuma nggak nyangka baru sebulan. Sunyi, hanya suara hujan dari mesin mobil. Lalu Dani berkata lirih. Farah, kamu nggak bisa terus jadi korban. Aku menatapnya bingung. Dia melanjutkan, kalau kamu cuma nangis dan mengalah, mereka nggak akan sadar. Mereka akan terus menyakiti kamu. Dan kamu yang akan meremuk sendiri. Kalau kamu ingin bertahan, balaslah. Tapi bukan dengan kebencian. Dengan apa? Tanyaku lemah. Dengan cara yang cantik. Jawabnya menatap lurus ke jalan. Buat mereka sadar tanpa kamu harus kotor seperti mereka. Keadaan diam dan senyum bisa lebih menyakitkan daripada ribuan amarah. Aku terdiam, kata-katanya seperti menyusup ke dalam luka terdalamku, menyalakan bar kecil di tengah puing yang membeku. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku menatap dia, wajahku di kaca jendela pucat telah tapi masih hidup. Sebelum aku turun dari menepuk pundakku pelan. Farah, kamu perempuan kuat. Aku tahu kamu bisa lewati ini. Tapi jangan biar air mata jadi senjatamu. Gunakan kepalamu. Balas dengan elegan. Tunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum samar. Malam itu aku masuk ke rumah dengan langkah perlahan. Rumah itu terasa asing, dingin, kosong, padahal semua benda di dalamnya adalah pilihanku. Pas bunga di meja makan, tirai krem yang kupilih dengan hati-hati, foto pernikahan yang tergantung di dinding, semua seolah menatapku dengan tudingan. Kau terlalu percaya. Aku melepas sepatu, berjalan menuju kamar dan berhenti di depan cermin. Wajah di depanku tampak asih, mata sembab, bibir bergetar, tapi di balik itu aku melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin inilah saatnya aku berhenti jadi istri yang hanya tahu menangis dan memohon. Aku duduk di tepi ranjang membuka kotak kue yang sudah hancur. Di antara serpihan itu aku menemukan satu potongan kecil yang masih utuh. Aku memakannya perlahan. Rasanya pahit, lebih pahit dari biasanya. Tapi entah kenapa aku tersenyum. Di luar hujan berhenti, angin malam membawa aroma tanah basah. Aku tahu luka ini belum sembuh, tapi setidaknya aku sudah berhenti berdarah. Aku menatap foto pernikahan kami sekali lagi, kemudian berkata pelan. Baik, Mirwan. Kalau kamu ingin bermain, aku akan belajar jadi pemain yang lebih tenang. Kata-kata Dani bergema di kepalaku, balas dengan cara yang cantik, dengan cara elegan. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak hatiku hancur, aku tidak lagi menangis. Aku hanya duduk diam menatap langit dan kamar sambil merencanakan langkah berikutnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu aku akan melakukannya. Aku akan membalas bukan dengan air mata, tapi dengan senyum yang membuat mereka tak pernah tenang lagi.
Malam itu suara lantam Mirwan di keras rumah terdengar jelas. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dan seperti biasa, aku duduk di rumah makan sambil menunggu. Meja sudah tertata rapi, nasi hangat mengepul, ikan bakar kesukaannya terhidang bersama sambal terasi yang aromanya menusuk hidung. Lilin kecil di tanah meja bergetar haus seolah ikut gugup menanti siapa yang akan duduk di hadapannya malam ini. Pintu terbuka. Mirwan masuk tanpa sepatah kata. Hanya menaruh kunci di meja dan melepas jas dengan gerakan lamban. Matanya tak menatapku. Aku menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang sudah aku latih di depan cermin selama berjam-jam. Senyum yang bukan lagi cerminan bahagia melainkan pamen dari luka yang masih berdarah. Selamat malam, Mas. Aku sudah siapkan makan malam. Kataku lembut. Mirwan berdeus kesal. Menatap sekilas ke arah meja, lalu menurunkan tubuh ke kursi. Kok masih mau menungguku? Sudah kubilang, tak usah repot. Aku bisa makan di luar. Aku meletakkan sendok perlahan lalu menatapnya tanpa kehilangan senyum. Aku tahu, tapi aku tetap distremkan. Apa salahnya menunggu? Dia tidak menjawab, hanya menunduk mengambil nasi dan mulai makan dengan gerakan cepat. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara dia mengunyah, cara dia sesekali memeriksa ponselnya dengan senyum kecil yang hanya muncul kalau pesan itu dari Sofia. Semuanya ku ingat, aku belajar membaca bahasa tubuhnya, sesuatu yang dulu kulakukan karena cinta tapi kini demi perhitungan. Aku tidak lagi menangis, tidak malam ini, tidak di depan Nirwan. Senyumku adalah peluru, kesabaranku adalah senjata. Keesokan harinya aku bangun lebih awal, kemeja putih Mirwan sudah kucuci dan kusetrika dengan rapi. Kopi hitamnya kuseduh seperti biasa, aroma pahitnya mengisi dapur. Saat dia turun dari kamar, aku menyambutnya dengan lembut. Pagi mas, kopimu sudah siap. Mirwan tampak bingung, ia menatapku lama seolah mencari makna di balik ketenanganku. Farah, ku baik-baik saja, tanyanya akhirnya. Aku tersenyum menatap wajahnya yang dulu kucintai sepenuh hati. Tentu saja, kenapa tidak? Dia pelang mengambil kopi itu lalu pergi tanpa kata. Tapi aku tahu dari matanya ada ketidaknyamanan yang tumbuh. Dia tidak mengerti kenapa aku tidak marah, tidak histeris, tidak menuntut penjelasan. Itu bagus, kebingungan adalah awal dari kehancuran yang lebih dalam. Beberapa hari berlalu, Mirwan semakin jarang di rumah. Tapi aku tidak lagi menunggunya dengan hati remuk. Aku menunggu dengan kepala dingin dan pikiran tajam. Setiap kali dia pulang, aku sambut seperti istri yang penuh kasih. Pola mas, mau kupinjam? Atau kadang aku memasak rendang kesukaan. Sementara itu aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk membangun diriku lagi. Aku kembali bekerja di butik lama tempat aku dulu membantu tanteku. Dani sering datang menjemputku sepulang kerja, memastikan aku tak lagi larut dalam kesedihan. Rencana kita masih berjalan. Katanya suatu sore di parkiran butik, aku tersenyum kecil. Masih? Tapi aku tidak ingin menyakiti siapapun secara fisik, Dani. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Rasa kalah, rasa tak berdaya. Dani mengangguk. Balas dia elegan, itu yang paling menyakitkan bagi orang yang haus kemenangan. Malam itu Mirwan pulang membawa Sofia. Aku tahu dari cara tahu mereka di depan rumah. Tawa yang dulu begitu kukenali, tapi kini terdengar seperti pisau yang digesekkan di dinding hatiku. Aku berdiri di depan pintu ruang tamu tetap dengan senyum yang sama. Selamat malam mas, selamat malam Sofia. Sapa aku lembut. Sofia menatap ke yang pandang sini selalu tersenyum miring. Farah, kok tidak marah aku datang? Aku menahan nafas sesaat lalu menjawab pelan. Kenapa harus marah? Aku ingin kita bisa saling mengenal. Aku mempersilahkan mereka duduk di sofa lalu menyuguhkan teh hangat dan kue kering. Tanganku gemetar tapi tidak terlihat. Dalam diriku ada badai tapi wajahku tetap teduh. Sofia menatapku dengan tatapan puas mungkin mengira aku menyerah. Mirwan sering cerita tentangmu, katanya, menggulirkan rambutnya ke belakang bahu dengan gaya menggoda. Katanya kau terlalu tenang, terlalu patuh. Aku tersenyum. Mungkin benar aku memang patuh, tapi bukan berarti aku bodoh. Dia tertawa pelan, pura-pura tidak terkejut, lalu menatap Mirwan. Lelaki itu terdiam, mungkin tak nyaman melihat dua perempuan di hadapannya beradu dengan kata-kata halus yang terasa seperti jarum. Farah, katanya pelan, Sofia hanya yang berteman.
Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh cinta, tapi juga tanpa kebencian. Aku tahu, Mas, dan aku menyambutnya dengan baik. Sophia terlihat tidak suka dengan reaksiku. Aku tahu dia menunggu. Aku meledak, menjerit atau mengusirnya. Tapi aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di ruang tamu. Sisa aroma parfum Sophia masih menempel di udara, bercampur dengan wangi teh yang sudah dingin. Aku menatap cermin di seberang ruangan dan bertanya pada bayanganku sendiri. Apakah ini aku yang dulu? Tidak. Aku bukan lagi perempuan yang mohon di tepi jalan. Aku sedang belajar menjadi seseorang yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tajam. Seminggu kemudian aku mendapat kabar dari seorang teman lama yang bekerja di kantor Mirwan. Farah, kau tahu, Sophia dan Mirwan mulai banyak dibicarakan orang. Mereka terlalu terang-terangan, tapi anehnya, Mirwan jadi sering kehilangan fokus, bahkan salah kirim dokumen penting ke klien besar. Aku menahan senyum, dan cara kecilku mulai menunjukkan hasil. Sebelumnya aku sudah mengirimkan beberapa email profesional kepada rekan bisnis Mirwan, memperkenalkan diriku sebagai istri sekaligus penanggung jawab administrasi rumah tangga. Seolah hanya untuk membantu, tapi dengan halus aku mencantumkan beberapa kesalahan kecil yang Mirwan buat di proyek sebelumnya, lengkap dengan bukti revisi dokumen yang kutemukan di laptopnya. Aku tidak menuduh, aku hanya mengingatkan, tapi efeknya pasti berantai. Dan benar saja 2 minggu kemudian Mirwan pulang dengan wajah kusam. Farah, katanya lelah. Aku ditegur direksi, ada masalah dengan laporan proyek. Aku berpura-pura kaget. Oh, masalah apa? Katanya aku. Entahlah, katanya. Entahlah, katanya dokumenku tumpang tindih, tapi aku yakin Sophie yang salah input. Aku menatapnya lembut. Mungkin kau terlalu sibuk, Mas, atau terlalu percaya pada orang lain. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu ia menancap dalam. Dani menelpon malam itu. Semuanya sesuai rencana. Ya, jawab ketenangan. Aku hanya menunggu waktu. Aku ingin mereka saling menjatuhkan tanpa aku harus menyentuh apapun. Dani terdiam sejenak sebelum berkata, kau tahu, Farah, aku bahagia padamu. Tapi jangan biarkan balas dendam ini menelanmu. Aku tersenyum tipis menatap jendela yang memantulkan cahaya bulan. Tenang saja, Dani. Aku tidak sedang membalas untuk menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mengembalikan diriku yang pernah mereka hancurkan. Hari demi hari aku memainkan peranku dengan sempurna. Mirwan mulai lebih sering pulang, bukan karena rindu, tapi karena butuh tempat aman. Di kantor, rumor tentang hubungannya dengan Sophie sudah menyebar luas. Rekan-rekan mulai menjauh dan proyek yang harusnya dia pimpin dicabut oleh direksi. Sophie di sisi lain mulai kehilangan kesabaran. Aku bisa melihat dari caranya menelpon Mirwan di rumah. Teriakan keluhan, kata-kata kasar yang bahkan aku sendiri tak pernah ucapkan meski di puncak kemarahan. Suatu malam, aku mendengar pertengkaran mereka lewat ponsel Mirwan yang lupa ia kunci. Mirwan, kau pikir aku mau terus disalahkan atas kebodohanmu? Suara Sophia terdengar nyaring. Jangan berteriak, aku sedang di rumah, bentak Mirwan. Di rumah istrimu, maksudmu? Kau tahu, mungkin dia lebih pintar darimu, setidaknya dia tidak membuatku rugi. Klik. Walaupun terputus, Mirwan menatap ponselnya lama lalu melemparkannya ke sofa. Aku berdiri di ambang pintu dapur menatapnya dengan mata yang tak lagi berisi cinta, hanya rasa iba yang aneh. Kau ingin teh hangat, Mas? Banyak pelan. Dia mengangguk tanpa bicara. Saat aku menuangkan teh itu ke cangkir, aku berkata dengan suara hampir berbisik. Kadang, yang kita kira permata hanya kaca yang dipoles indah. Mirwan tidak menjawab, tapi aku tahu kalimat itu akan menemaninya sampai ia tertidur malam ini. Beberapa minggu berlalu, Sophie akhirnya keluar dari perusahaan setelah video pertengkarannya dengan Mirwan beredar di grup kantor. Tak ada yang tahu siapa yang menyebarkan, tapi aku tahu dari mana video itu berasal. Kamera kecil yang dulu Mirwan sembunyikan untuk memantauku di rumah, kini kupasang di ruang tamunya sendiri. Saat mereka datang beberapa waktu lalu. Ironi yang indah, bukan? Mirwan kehilangan jabatan, Sophia kehilangan reputasi. Sementara aku mendapat tawaran dari pemilik butik untuk membuka cabang baru. Karena desainku mulai disukai banyak pelanggan. Hidupku mulai berwarna lagi, bukan karena balas dendamku berhasil, tapi karena aku menemukan arah baru. Aku tidak lagi hidup dari sisa luka. Suatu sore aku duduk di teras dengan secangkir teh menatap matahari yang tenggelam. Dani datang membawa 2 bungkus roti hangat. Untuk kemenangan kecilmu, katanya sambil duduk di sebelahku.
Aku tertawa kecil, aku tidak merasa menang Dani, aku hanya merasa selesai. Dani menatapku lama lalu tersenyum. Kadang selesai memang bentuk kemenangan yang paling indah. Aku menatap langit yang mulai gelap. Senyumku bukan lagi senjata tapi tanda bahwa aku sudah memaafkan diriku sendiri. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku tidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti drama yang disutradarai oleh tangan takdir yang kejam namun teliti. Setiap pagi aku membuka mata dengan rasa sesak di dada, tapi juga dengan semangat aneh yang membuatku ingin tetap berdiri. Aku tahu badai belum selesai, tapi aku sudah tidak takut lagi. Sofia semakin sering datang ke rumah. Awalnya hanya berkunjung membawa berkas kantor atau alasan sepele seperti membantu Mirwan bekerja. Tapi sering waktu, langkah kakinya semakin sering terdengar di lorong rumah ini. Hingga suatu malam dia datang membawa koper. Mirwan mengundangku dengan tatapan datar saat berkata, Sofia akan tinggal di sini sementara waktu. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di luar sana. Aku menatap koper itu. Warna merah marun sama seperti stipnya yang selalu mencolok. Aroma parfumnya mulai menggantikan wangi bunga melati yang biasa ku semprot di ruang tamu. Namun bibirku tetap melengkung. Oh, tentu, rumah ini milikmu juga mas, kataku pelan, sambil tersenyum. Aku tidak keberatan. Sofia menatapku sejenak menunggu reaksi, mungkin berharap aku marah atau menangis, tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Keesokan harinya aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini bukan hanya untuk Mirwan tapi juga untuk Sofia. Telur dadar, roti panggang, jus jeruk. Saat aku menata meja, Sofia sudah duduk di kursiku. Kursi di sebelah kanan Mirwan yang selama ini menjadi tempatku. Tanganku sempat berhenti di udara, tapi aku melanjutkan. Selamat pagi Sofia, semoga sarapannya sesuai selera. Sofia melirikku sambil menyilangkan kaki. Kok tidak perlu repot, Farah? Aku bisa masak sendiri nanti. Aku tersenyum samar. Tentu, aku senang kalau ada yang bisa membantu di dapur. Rumah ini memang terlalu sepi kalau aku sendiri yang bekerja. Mirwan diam, ia menatap tidak ingin terlibat, tapi aku bisa melihat dari matanya ada ketegangan di sana. Entah karena tidak nyaman melihat dua perempuan dalam satu atap atau karena rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Setelah sarapan, Sophia berdiri dan berkata, mulai hari ini aku yang akan mengatur urusan dapur. Kau cukup beristirahat saja, Farah. Nada suaranya manis, tapi ada duri di baliknya. Aku menunduk patuh. Baik, Sophia, aku serahkan padamu. Dari hari itu aku benar-benar menuruti ucapannya. Aku tidak lagi menyentuh panci, tidak lagi mengatur rumah, tidak lagi menegur Mirwan bila ia pulang larut. Aku seperti bayangan yang hidup di rumah sendiri, diam, lembut, tidak berisik. Dan seperti yang kuduga, kebiasaan itu membuat mereka lengah. Hari demi hari, Sofia mulai menunjukkan tawengnya. Ia menyingkirkan semua barang-barangku dari kamar utama, baju-bajuku, fotoku bersama Mirwan, bahkan spray kesukaanku. Semua diganti dengan miliknya. Aku tidak melawan, aku hanya memindahkan barang-barangku ke kamar tamu lalu menutup pintunya perlahan. Farah, katanya suatu sore, aku harap kau bisa lebih sopan saat bicara dengan Mirwan. Dia tidak suka nada suaramu yang terlalu lembut seperti pura-pura manis. Aku menatapnya tenang. Baik, Sofia, aku akan berusaha memperbaikinya. Dan benar, aku memperbaiki, tapi bukan sikapku terhadap Mirwan, melainkan kesabaranku untuk menunggu waktu yang tepat. Sofia tidak tahu menjadi istri bukan hanya soal duduk di kursi makan dan tertawa di depan tamu. Menjadi istri adalah tahu bagaimana menjaga ritme rumah agar tetap hidup. Tahu kapan bicara dan kapan diam. Sofia hanya tahu cara menarik perhatian Mirwan, tapi tidak tahu cara menenangkannya. Malam-malam Mirwan kini penuh keluhan tentang Sofia yang terlalu banyak bicara, tentang rumah yang selalu berantakan, tentang rasa jenuh yang diam-diam mulai tumbuh. Aku mendengarnya setiap kali dia bicara lewat telepon di balkon. Kadang suara mereka terdengar keras, Mirwan yang marah, Sofia yang membalas dengan nada tinggi, dan aku tersenyum di balik pintu kamarku, membentar seolah sedang menikmati musik paling indah. Hingga suatu sore dan datangnya menatapku lama di kafe langganan kami, tempat aku biasa menulis rencana kecilku di buku catatan coklat. Farah, katanya dengan nada serius, kau yakin masih sanggup menahan semuanya? Aku takut kau terlalu jauh terlibat dalam permainan mereka. Aku menghela napas menatap secangkir kopi di depanku. Aku tidak pernah bermain, Dani. Aku hanya menunggu kejujuran waktu. Kadang orang seperti mereka tidak perlu dijatuhkan. Mereka akan jatuh sendiri. Dani mengangguk pelan.
Tapi kau harus punya batas, Farah. Jangan sampai luka lama membuatmu kehilangan arah. Aku tersenyum. Tenang saja, aku tahu kapan harus berhenti. Hari itu aku memutuskan memperhatikan sarang kecil dari Dani, sebuah permainan haus untuk membuat semuanya mulai retak. Pagi itu aku pura-pura sakit kepala, tidak membersihkan rumah, tidak menyiapkan sarapan. Aku bahkan tidak menyapu ruang taman. Ruang tamu, sore harinya aku berpamitan keluar dengan alasan belanja bulanan. Padahal hanya duduk di taman dekat rumah selama beberapa jam. Saat aku kembali rumah tampak kacau. Piring kotor menumpuk di wastafel, baju berserakan di sofa, dan Sylvia berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah padam. Mirwan baru pulang tatapannya langsung tertuju pada Sofia. Apa-apaan ini? Bentaknya. Kau di rumah seharian tapi tidak bisa bereskan sedikit pun. Sofia berusaha menjelaskan tapi Mirwan tidak mendengar. Farah bahkan tidak pernah membuat rumah seperti kapal pecah begini. Aku berdiri di bawah pintu, menunduk pura-pura bingung. Maaf mas, aku baru saja pulang. Mungkin Sofia belum sempat beres-beres. Sofia menatapku tajam seperti ingin menampar wajahku di tempat. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Mirwan sudah terlalu marah. Untuk pertama kalinya sejak Sofia tinggal di rumah, ia melihat keretakan yang nyata di antara mereka. Bukan sekadar perdebatan kecil, tapi retakan yang menyebar perlahan seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Malam itu aku duduk di teras sendiri yang udara dingin menampar wajahku, tapi entah kenapa aku tidak merasa beku. Dari dalam rumah terdengar suara mereka bertengkar lagi. Sofia menurut Mirwan masih mencintaiku, sementara Mirwan menyalahkannya atas semua masalah. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata menitis perlahan. Tapi kali ini bukan air mata kepedihan, ada kelegaan aneh di sana. Campur antara luka dan kemenangan. Aku tahu permainan ini mulai berbalik arah. Hari-hari berikutnya menjadi panggung kehancuran yang kubiarkan berjalan alami. Mirwan semakin sering murung. Ia jarang bicara, jarang makan, bahkan mulai tidur di ruang kerja. Sementara Sofia semakin prestasi, ia berusaha mengatur ruang seperti aku dulu, tapi hasilnya selalu berantakan. Suatu malam aku mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Sofia, aku capek Mirwan, kenapa kau selalu membandingkanku dengan dia? Mirwan menjawab, karena dia lebih tahu cara cari istri, kau cuma tahu cara menggoda, bukan menemani. Sofia menimpali, kalau begitu kembali saja ke dia, lihat apakah dia mau menerima laki-laki sepertimu lagi. Aku menutup mata menahan senyum. Tidak ada yang lebih tajam dari kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang dulu merasa merang. Keesokan paginya aku menemui Dani lagi. Semua mulai berantakan, kataku sambil menatap cangkir kopi yang mengepul uap. Dani mengangguk. Dan kau? Bagaimana perasaanmu? Aku tersenyum samar. Lega tapi jiwa kosong. Aku pikir aku akan merasa puas, tapi ternyata tidak. Karena balas dendam tidak pernah benar-benar memberi ketenangan. Jawab Dani pelan. Aku menatapnya lama lalu mengangguk. Mungkin benar, tapi setidaknya aku sudah melihat kebenaran Davan tanpa harus mengotorinya dengan kebencian. Malam itu Sofia pergi. Aku melihat dari jendela kamar koper merah marunnya kembali dibawa keluar rumah. Kali ini dengan langkah terbisa dan wajah basah air mata. Mirwan tidak mengejar, ia hanya berdiri di teras menatap ke arah jalan kosong. Aku tidak keluar untuk menenangkan, tidak juga menghibur. Aku hanya menatap dari balik tirai dengan senyum yang pelan tapi pasti. Beberapa hari kemudian Mirwan mulai mencoba bicara denganku lagi. Farah, katanya suatu malam. Aku salah, aku terlalu bodoh, aku pikir aku bisa bahagia tanpa memahami arti rumah yang sebenarnya. Aku tidak menjawab, hanya menatap wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku mencintainya. Farah, bisakah kita memulai lagi? Tanyanya. Aku tersenyum. Tidak Mirwan, rumah ini mungkin masih berdiri, tapi fondasinya sudah retak. Dan aku tidak ingin membangunnya lagi dengan orang yang sama. Dia menunduk, tidak bicara, dan aku pergi meninggalkannya di ruang tamu yang sunyi. Malam itu aku menangis, tapi tangis kali ini berbeda bukan karena kehilangan melainkan pelepasan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bebas. Aku tidak lagi terjebak dalam permainan mereka, aku sudah keluar dari lingkaran kebohongan dan rasa sakit. Di luar angin malam berhembus lembut membawa aroma hujan yang baru saja turun. Aku menatap langit yang gelap lalu tersenyum. Mereka mengira aku menyerah. Padahal sebenarnya aku baru saja menang bukan atas mereka tapi atas diriku sendiri.
Hari-hari di rumah itu mulai terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati karena sedikit saja salah, darah bisa menetes tanpa sempat disadari. Mirwan sudah tidak seperti dulu lagi, tatapannya kosong, suaranya mudah meninggi, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tumpul yang tetap saja melukai. Aku bisa merasakan kebencian yang tumbuh bersama rasa curiga. Semua berawal dari satu sore ketika aku sedang berbicara di telepon dengan Dani. Suaraku pelan sekadar membicarakan hal sepele tentang resep kue baru yang diajarkannya. Tentang cuaca yang tidak menentu, tentang hidupnya anehnya masih harus diteruskan meski hati sudah patah. Tapi entah bagaimana Mirwan mendengar. Aku masih ingat jelas saat dia berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah gelap, napasnya memburu. Siapa yang kau telepon? Suaranya rendah tapi tajam. Aku menatapnya dengan tenang. Dani, kau masih ingat sahabat masa kecilku dia itu? Dani, ia menirukan namanya dengan nada mengejek. Sejak kapan kau begitu akrab sampai harus bicara manis di telepon? Jangan bohong Farah, aku dengar nada suaramu. Aku tidak membela diri, aku hanya menatap matanya tanpa rasa takut. Apa yang sebenarnya kau dengar Mirwan? Nada lembut karena sopan atau hatimu sendiri yang menuduh? Wajahnya memerah. Ia melangkah mendekat lalu merebut ponsel dari tanganku dan melemparkannya ke lantai. Suaranya pecah, retakannya memantul di seluruh ruangan. Jangan pernah bicara dengan laki-laki lagi. Aku menarik nafas panjang, menahan gitar di dada. Kalau aku memang bersalah, Mirwan, silahkan hukum aku dengan adil. Tapi kalau ini hanya prasangka, biarlah waktu yang membuktikan. Namun kata-kataku tidak mengubah apapun. Sejak hari itu Mirwan menjadi lebih dingin dan kasar. Ia mulai mengurungku di kamar, tidak mengizinkanku keluar rumah kecuali untuk kebutuhan dapur. Bahkan Sophia pun tampak kaget dengan perubahan itu. Malam demi malam aku hidup di balik pintu yang tak kunci. Suara langkah kaki Mirwan dan Sophia di luar terdengar seperti TV. Dua orang asing yang berusaha saling bertahan di antara reruntuhan. Aku bisa mendengar mereka bertengkar, kadang pelan, kadang keras, kadang disertai setannya Sophia yang mengungkapkan toinya. Aku tidak kuat hidup begini, Mirwan, jerit Sophia suatu malam. Kenapa kamu dulu bisa hidup dengan Farah dan tetap tersenyum? Kenapa sekarang tidak bisa? Karena Farah tahu bagaimana menjadi istri, balas Mirwan. Dia tidak menuntut, tidak berteriak seperti kau setiap hari. Kalau begitu pergilah pada dia. Sophia menjerit lagi. Suaranya pecah, tapi jangan harap dia masih mau menerima laki-laki sepertimu. Aku duduk begitu ranjang menatap dinding yang sunyi sambil tersenyum kecil. Ironis bukan? Aku yang dulu dianggap membosankan kini menjadi perbandingan yang menyesatkan bagi perempuan yang merebut suamiku. Kadang Tuhan tidak perlu turun tangan untuk menegakkan keadilan. Ia hanya menunggu manusia dihantam oleh kebohongannya sendiri. Sophia semakin lelah. Aku tahu dari langkahnya yang mulai berat, dari wajahnya yang kusut setiap kali keluar kamar. Dulu ia bangga bisa menyingkirkanku, tapi kini ia terjebak dalam rumah yang sama dengan laki-laki yang semakin asing dan penuh amarah. Pagi-pagi setelah aku mendengar piring pecah dari dapur, tak lama kemudian Sophia berteriak, "Kenapa semua ini salah? Kenapa hidupku jadi begini, Mirwan?" Aku hanya diam di kamar tersenyum samar. Aku tidak perlu turun tangan, aku tidak perlu berkata apa. Kebohongan mereka sudah berubah menjadi pedang yang kini menebas mereka sendiri. Kadang, saat aku bosan aku menulis resep masakan baru di buku catatanku, bukan karena aku berencana memasak untuk mereka, tapi karena aku yang meniat masak ketika dapur ini adalah wilayahku, tempat aku mencurahkan cinta lewat aroma tumisan dan wangi teh jahe. Kini tempat itu jadi saksi kehancuran dua orang yang mengira bisa bahagia di atas penderitaan orang lain. Suatu sore, Sophia mengetuk pintu kamarku. Aku membuka perlahan, wajahnya pucat, matanya sembab. "Farah," suaranya nyaris berbisik. "Kau bagaimana? Kau bagaimana bisa tahan hidup dengan Mirwan selama ini?" Aku memandai wajahnya lama. Dalam matanya aku melihat kebingungan, rasa bersalah dan kelelahannya menumpuk. "Sabar," jawabku pelan. "Sabar dan keyakinan bahwa semua akan berganti pada waktunya." Sophia menggigit bibirnya. Aku tidak sanggup. Dia bukan pria yang sama seperti dulu. Dia kasar, mudah marah, penuh curiga. Aku menatapnya lembut. Mungkin karena dulu aku terlalu mencintainya. Aku menutup mata pada sifat itu. Sekarang kau melihat apa yang dulu tak ingin kulihat. Sophia menangis untuk pertama kalinya. Aku melihatnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban berikutnya. Aku tidak menghidupinya, tidak juga menghakiminya. Aku hanya berkata, setiap orang punya pilihan. Aku dulu memilih bertahan dan kini kau memilih menanggung akibatnya.
Aku pergi tanpa kata dan setelah itu aku tidak melihatnya selama 2 hari. Mirwan semakin curiga padaku. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil dengan nada menuduh. Kau masih berhubungan dengan Dani? Siapa yang datang tadi siang? Kenapa kau selalu menulis di buku itu? Apa kau mencatat sesuatu tentangku? Aku menjawab semuanya dan ketenangan yang membuatnya semakin gelisah. Mungkin aku menulis tentang kita, Mirwan, tentang bagaimana 2 orang yang dulu saling mencintai berubah menjadi 2 orang asing yang hanya berbagi alamat. Dia marah, tangannya menghantam meja, gelas teh yang baru kusiapkan terjatuh dan pecah berantakan. Aku tidak suka kau bicara seperti itu. Kalau begitu, katakan lembut, apa yang kau suka dari hidup ini, Mirwan? Sofia, kekuasaan mata sendiriku atau rasa cemburu yang membuatmu semakin kehilangan arah. Dia menatapku lama lalu berbalik pergi tanpa kata dan aku tahu rasa curiganya kini sudah berubah menjadi ketakutan. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Mirwan sering duduk sendirian di ruang tamu memandangi televisi yang tak menyala. Kadang aku melihat dia menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding meski sudah kusam warnanya. Sofia mulai jalan di rumah. Aku tidak tahu kemana dia pergi tapi aku juga tidak peduli. Hingga suatu malam saat hujan turun deras, Sofia datang kembali dengan wajah kacau. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Farah, tolong aku, suaranya parau. Aku tidak punya tempat lain. Aku menatap Nirwa yang berdiri di belakangku. Wajahnya datar, tapi aku bisa melihat burat kelelahan di sana. Mas, izinkan dia masuk, kata Belan. Dia butuh tempat berteduh. Sofia masuk menangis di ruang tamu. Aku bodoh, parah. Aku kira cinta bisa membuatku bahagia. Aku kira merebut Mirwan darimu akan membuatku merasa menang. Tapi ternyata tidak. Aku hanya mendapat lelaki yang sama, tapi dengan luka yang lebih dalam. Aku duduk di hadapannya. Cinta tidak bisa dicuri, Sofia. Yang bisa kau rebut hanya tubuh dan waktu seseorang, tapi tidak hatinya. Mirwan berdiri di belakang Sofia, tangannya mengkepal. Farah, cukup. Aku menatapnya lembut tapi tajam. Aku hanya berkata jujur, Mirwan. Semua kebohongan yang kalian bangun kini sudah berubah menjadi pedang. Dan lihat pedang itu kini mengarah pada kalian berdua. Sofia menunduk, bahunya bergetar. Mirwan berbalik pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Aku menatap mereka berdua dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan. Juga bahagia. Yang kurasakan hanyalah keheningan seperti selesai membaca bab terakhir dari buku yang pernah membuatku menangis. Beberapa hari kemudian Mirwan jatuh sakit, tubuhnya kurus, matanya sekun. Sofia berusaha merawatnya tapi Mirwan tidak lagi bisa menatapnya dengan cinta. Farah, katanya lemah suatu pagi, kenapa kau masih di sini? Aku menatapnya lama lalu menjawab pelan. Karena aku ingin melihat akhir dari cerita ini dengan mataku sendiri. Dia menunduk, air mata jatuh dari pelupuknya. Maafkan aku, Farah. Aku tidak tahu mengapa aku begitu bodoh. Aku tersenyum samar. Aku sudah memaafkanmu, Mirwan, sejak hari aku berhenti mencintaimu. Aku berhenti menyimpan dendam juga. Sore itu aku keluar dari rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama dikurung. Udara bebas menampar wajahku dengan lembut. Aku menatap langit yang mulai jingga menutup mataku yang menarik nafas panjang. Aku menutup mataku dan menarik nafas panjang. Di belakangku rumah itu masih berdiri, tapi di dalamnya hanya ada kebisingan kosong. Sisa-sisa cinta yang telah berubah jadi raca. Aku melangkah pergi meninggalkan semua yang dulu aku pikir akan menjadi rumah selamanya. Mereka mungkin pernah menertawakan kehancuranku, tapi kini mereka belajar bahwa tidak ada kebohongan yang tidak menuntut balasan. Karma memang tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk kesunyian, dalam bentuk ketenangan seseorang perempuan yang sudah tidak bisa dilukai lagi. Dan aku Farah, perempuan yang dulu mereka anggap lemah, kini berjalan dengan kepala tegak, tersenyum tipis menyadari bahwa aku sudah menang. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku memilih tidak lagi terikat pada kebohongan mereka. Musim berganti. Musim berganti, daun jambu di halaman belakang mulai menguning dan jatuh satu persatu ke tanah basah. Rumah yang dulu penuh pertengkaran dan soal piring pecah kini hanya mengisahkan keheningan yang panjang. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi suara langkah tergesa atau kata-kata yang menyakitkan. Hanya ada aku, sunyi dan sisa aroma kopi pagi yang entah untuk siapa. Sophie pergi tanpa pamit, tidak ada surat, tidak ada kabar, hanya kamar kosong dengan laki yang dibiarkan terbuka dan lemari yang setengahnya hampa. Mungkin dia lelah, mungkin juga sadar bahwa apa yang ia rebut selama ini bukan kebahagiaan melainkan hukuman yang pelan-pelan membunuh jiwanya.
Aku tidak menanyakan, aku tidak butuh penjelasan karena aku tahu kepergian adalah satu-satunya hal yang benar yang akhirnya ia lakukan dalam hidupnya. Pagi itu hujan turun ringan. Mirwan duduk di ruang tamu mengenakan kemeja lusuh yang sudah tak pernah ia rapikan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, di tangannya ada sesengker teh yang sudah dingin. Ketika aku lewat, ia menatapku dengan mata yang berbeda. Mata yang dulu sombong kini redup penuh penyesalan. Farah, katanya lirih. Suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Aku bodoh, aku hancurkan sendiri rumah tangga yang indah ini. Aku berdiri diam, tidak ada amarah, tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa tenang yang entah dari mana datangnya. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis hingga air mata pun bosan mengalir. Aku menatap wajahnya yang dulu ku cintai dengan seluruh jiwaku. Kini cinta itu sudah tak ada, yang tersisa hanya iba. Iba pada lelaki yang menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri lalu tersesat di reruntuhan yang ia buat. Mirawan, kataku pelan, setiap orang diberi pilihan kau memilih untuk meninggalkan dan kini kau harus belajar menerima apa yang tersisa. Dia menunduk bahunya bergetar. Aku ingin memperbaikinya, Farah. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tersenyum lembut tapi tegas. Waktu tidak bisa diulang, Mirwan. Kau bisa menyesal tapi tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu tapi aku tidak bisa kembali menjadi perempuan yang sama. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Ia menatapku lama lalu memalingkan wajah seolah kata-kataku terlalu berat untuk ditelan. Di antara kami tak ada lagi cinta, hanya sisa-sisa kenangan yang membeku. Tapi aku tahu itulah bentuk keadilan Tuhan yang paling halus. Membiarkan seseorang sadar tapi tidak bisa memperbaiki yang telah rusak. Beberapa minggu kemudian dan dia datang ke rumah. Kedatangannya tidak direncanakan. Ia membawa sebungkus kebul kesukaanku. Dengan senyum hangat yang selalu menenangkan, kami berbincang di teras belakang di bawah pohon jambu yang mulai berbuah lagi. Mirwan menemuiku, kata Dani tiba-tiba. Aku menatapnya, tidak terkejut. Dia meminta maaf padaku. Lanjutnya, atas semua tuduhan, atas kata-kata kasarnya dulu. Katanya dia sadar aku tidak pernah berusaha merebutmu. Aku diam sejenak menatap daun jambu yang melayang jatuh ke pangkuanku. Dan apa yang kau katakan padanya? Dani tersenyum kecil. Aku bilang, tidak semua laki-laki datang untuk merebut. Kadang kami datang untuk mengingatkan bahwa perempuan sepertimu tidak pantas disia-siakan. Aku menatapnya lama menahan haru yang tiba-tiba memenuhi dada. Terima kasih Dani, kataku pelan. Untuk apa? Untuk tetap menjadi temanku bahkan ketika semua orang menganggapku hancur. Ia tertawa pelan. Farah, kau tidak pernah hancur, kau hanya sedang dilapisi ulang oleh waktu. Sekarang lihat dirimu lebih kuat, lebih tenang. Aku tersenyum, kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu kekuatan yang kumiliki sekarang bukan datang begitu saja. Ia tumbuh dari luka, dari pengkhianatan, dari malam-malam panjang yang kulalui dalam doa dan keheningan. Hari-hari berikutnya terasa ringan, aku kembali menulis, kembali memasak, kembali tersenyum pada hidup. Pemain itu terasa lebih luas tapak kebisingan. Aku mulai menata taman belakang, menanam mawar dan melatih. Setiap kali bunga-bunga itu mekar, aku merasa seperti sedang menatap hatiku sendiri. Akhirnya bisa tumbuh kembali setelah sempat kering dan mati. Mirwan masih tinggal di rumah yang sama. Setidaknya untuk sementara ia banyak diam jarang bicara. Kadang aku melihatnya termenung di beranda, menatapku dari jauh tapi tak berani mendekat. Aku tidak membencinya, aku hanya tidak ingin lagi terikat olehnya. Suatu sore ia mendekat sambil membawa 2 cangkir teh. Masih ingat aroma teh ini? Tanyanya lirih. Aku mencium aromanya dan kenangan lama menari di udara. Masa ketika kami masih tertawa bersama saat segala sesuatunya sederhana. Ya, jawabku. Aku ingat. Kau masih suka? Tanyanya. Aku tersenyum. Sekarang aku lebih suka kopi. Dia terdiam. Lalu tertawa kecil. Barangkali disitulah perbedaan kami kini. Aku berubah sementara dia masih ingin mengulang masa lalu. Suatu malam aku duduk di depan cermin lampu kamar hanya cahaya bulan yang menembus tirai dan jatuh di wajahku. Aku memandangi persoalan diriku, mata yang dulu redup, kini tampak tenang, bibir yang dulu sedang menahan tangis, kini melengkung lembut. Aku melihat seorang perempuan baru di sana, perempuan yang dulu begitu takut kehilangan, kini menyadari bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari kebebasan. Perempuan yang dulu menganggap rumah tangga dan seluruh hidupnya kini tahu bahwa dirinya sendiri adalah rumah yang paling utuh. Aku menyentuhkan cahaya perlahan seolah ingin menyapa sosok di seberang. Kau sudah sampai di sini, Farah, bisikku. Tanpa tangisan, tanpa teriakan, tanpa dendam. Di meja buku cetakanku masih terbuka di halaman terakhir tulis satu kalimat yang entah datang dari mana tapi terasa seperti kunci dari seluruh perjalanan panjangku.
Balas dendam yang paling indah bukan membuat mereka menderita, melainkan membuat dirimu bahagia tanpa mereka. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Di luar suara jangkit persautan dengan desir angin, hidup terasa begitu damai, tidak megah tapi penuh makna. Beberapa bulan berlalu, Miro akhirnya memutuskan untuk pindah. Ia bilang ingin menangkan diri mencari pekerjaan baru, mungkin juga menebus masa lalu dengan cara yang lain. Aku hanya mengangguk, tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Jaga dirimu parah, katanya sebelum pergi. Selalu, jawabku. Mobilnya perlahan melaju keluar dari halaman. Aku berdiri di teras menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dulu aku akan menangis di momen seperti ini, tapi kini yang kurasakan hanya kedamaian. Aku tahu setiap orang punya jalan masing-masing dan tugasku hanya memastikan aku berjalan di jalanku sendiri, bukan di bayangan siapapun. Beberapa minggu setelah Miro pergi, aku membuka toko kecil di depan rumah, toko kue sederhana tapi penuh cinta. Aku menamai toko itu rasa kembali, karena setiap kue yang kubuat, setiap aroma yang memenuhi udara seakan mengembalikan rasa percaya diriku yang dulu hilang. Pelanggan mulai berdatangan, banyak yang menyukai rotiku. Ada anak kecil yang tertawa sambil memegang kue coklat. Ada ibu-ibu menguji kelembutannya. Ada senyum yang datang tanpa aku minta, dan setiap kali seseorang bilang, "Enak sekali, Bu." Aku tahu aku sedang membangun hidupku kembali, bukan dari dendam tapi dari ketulusan. Danica dan Data membantu kami bekerja berdampingan, tapi tidak pernah ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada cinta yang diumbar, tidak ada hubungan yang dipaksakan. Hanya dua orang yang saling menghargai dalam diam. Dan aku tahu bentuk cinta paling dewasa adalah yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna oranye selembut, aku menutup toko dan duduk di bangku depan rumah. Angin sore mengedaskan rambutku, dan entah kenapa aku merasa ringan sekali. Aku tidak lagi menjadi Farah yang dulu, bukan istri yang terluka, bukan perempuan yang disisakan, tapi perempuan yang menemukan makna baru dan kata bahagia. Aku tidak menangis, tidak tertawa, hanya tersenyum pada langit yang berubah warna. Karena kini aku tahu kemenangan sejati tidak perlu diumumkan. Ya, hidup dalam cara kita berjalan dengan tenang, dalam cara kita tersenyum tanpa alasan, dalam cara kita memaafkan tanpa perlu mendengar permintaan maaf live. Dan di detik itu aku sadar aku sudah sempurna pulih. Aku tidak butuh pembenaran, tidak butuh pengakuan, tidak butuh siapapun untuk membuatku utuh. Aku sudah menang tanpa harus ada yang kalah.